tanggapan? Silakan dilanjut. Terima kasih atas kesediaan waktu teman-teman dari Gayam Sari. Gayam Ukur ada? Ya, Oh iya, Gayam Ukur itu ya. Gayam Sari. Oke. Baik. Di Semarang ini, di Jawa Tengah umumnya itu ada kearifan lokal yang namanya juga tonggo, sama-sama menjaga, kan gitu ya. Nah, kemudian dulu ada namanya kentongan-kentongan, gitu kan. Nah, juga tonggo kemudian kentongan ini kami dari Polrestabes itu kemudian mengangkat menjadi kentongan digital. Nah, nanti kami akan mempresentasikan apa yang kami maksud dengan kentongan digital. Untuk detailnya mungkin kita pindah aja ke ruangan sini. Jadi kita sudah punya aplikasi Libas di mana di dalamnya ada fitur kentongan digital. Kentongan digitalnya itu seperti ini nih. Tampilan aplikasi Libas itu kira-kira seperti ini kalau di dalamnya nih. Libas itu singkatan dari Polisi Hebat Semarang. Nah, jadi Semarang hebat itu harus didukung oleh polisi yang hebat juga. Kan gitu kira-kira. Nah, kentongan digital itu seperti ini nih. SOS. Bahasa kerennya lah. SOS. Tapi ini kalau bahasa Jawanya kentongan digital lah kira-kira gitu. Nah, kalau ini dipencet, kentongannya dipukul-pukul gitu, dia akan muncul di layar perbias ini. Nah, berarti ada sesuatu di sini. Dan yang kedua, kentongan digital itu akan masuk ke seluruh perangkat polisi. Jadi berarti misalnya nih, punya mana? Nah, ini berarti tadi itu karena ada yang mencet, walaupun saya, nanti dia masuk ke perangkat semua anggota. Nah, ada sinyal darurat itu dari titiknya udah ketahuan, titik ini. Nah, kemudian siapa yang mengirim sinyal darurat itu Irwan Anwar. Nah, ini berarti ada Pak Budi Prasetyo ya Pak? Nah, ada Pak Budi Prasetyo mengirim bahwa ada sesuatu di titik ini, kira-kira gitu. Ada kentongan digital, tapi ini sifatnya hanya SOS saja, kita belum tahu apa. Nah, ini nanti kalau dari perspektif polisi, ini ada kaitannya dengan sebaran personil. Mana sebaran personil? Nah, inilah kira-kira posisi-posisi polisi pagi ini di Kota Semarang. Jadi misalnya kebetulan kan SOS-nya di sini dia itu yang tampil itu. Kalau tadi kentongan tanpa narasi, nah kalau ini ada. Jadi buat laporan, misalnya nih, buat laporan nanti ada kategorinya apa yang mau dilaporkan. Misalnya di kampung saya ada kebakaran, ada copet, ada bencana alam, ada pelanggaran lalu lintas, ada balap liar, narkoba, pencurian dan sebagainya. Nanti tinggal dikirim, mau kasih foto boleh, tinggal dikirim. Nanti hal yang sama tadi kentongan digital itu akan bunyi di sini, tapi dalam bentuk narasi. Kalau ada SOS itu masuknya baru kepada anggota. Nah, saya sih berharapnya masuknya ke cluster. Jadi selain kepada anggota, masuk kepada warga RT. Nah, gitu. Jadi sinyal ini akan masuk kepada
warga RT di mana kejadian itu dikirim. Itulah makanya tadi poin yang ingin saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu. Kita ingin mengambil contoh minimal satu dulu per kelurahan, satu RT per kelurahan digarap. Nanti inilah kira-kira jadi kentongan digitalnya. Nah, ke depan ini sudah dibuat formatnya. Kentongan digital yang ada narasinya itu, ada kalimatnya, itu bukan melulu soal kejahatan. Nah, mungkin misalnya Pak RT besok ada pengajian di mana, itu umumkan di situ. Nanti RT tahu stres gitu. Mungkin ada kerja bakti, besok ada kerja bakti jam 20 agak kumpul, kirim di kentongan digital. Nah, itu masuknya per klaster, per RT. Nah, kira-kira gitu. Nanti akan ada alurnya, dia ke kejahatan, harkam tikmas atau ke umum. Nah. Yang kepolisian, kalau di Kementerian kan 112. Nah, kalau di Polri ada 110. Nah, ini dia akan masuk ke sini, ke Polrestabes. Nah, kalau secara internal deringan itu maksimal 3 kali. Jadi, ya, makasih saja nyoba aja coba. Makasih ya. Untuk aplikasi kentongan digital itu nanti akan seperti ini. Jadi ada di aplikasi Libas kita, di aplikasi Libas masyarakat. Di situ fitur yang khusus untuk nanti kita satu RT kita bisa sosialisasikan ke warga. Nanti warga akan melakukan pendaftaran dulu terlebih dahulu di aplikasi Libas untuk mendatakan dirinya ikut serta di RT mana. Nanti harus mengisi data yang ada di aplikasi Libas. Kalau belum diisi datanya, area ini belum tercover karena dia belum menginputkan data pribadinya dia di aplikasi Libas. Karena sebelum lanjut gini, mungkin nanti cukup satu orang satu rumah. Jadi kalau misalnya di RT-nya ada, tidak usah semua warga, cukup minimal satu orang satu rumah yang menginstal aplikasi ini. Ya, lanjut. Setelah didaftarkan, kita akan mendapatkan fitur baru, yaitu fitur laporan kejahatan dan non kejahatan. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu sekalian nanti ketika ada giat warga, ada kentongan atau ada apapun untuk pemanggilan warga. Kalau sekarang kan kita kerja bakti biasanya di kentongnya, ding 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 baru warga berkumpul. Nah, saat ini kita punya kentongan digital, nanti bisa membuat laporan non kejahatan. Ketika kita non kejahatan, ini yang bunyi hanya HP 1 RT aja. Jadi HP Pak Polisi nggak bunyi lagi Pak. Jadi jangan khawatir mengganggu tugas kepolisian, karena ketika panjenengan nanti memilihnya adalah laporan non kejahatan, ini yang bunyi hanya HP 1 RT saja. Jadi ini pun untuk mencegah semisal nanti ada hal-hal yang mencurigakan, kalau memang bisa ditangani oleh warga nanti bisa Pak. Misal ada pengajian atau ada lelayu Pak. Lelayu kita nanti bisa ngikutin juga Pak di sini. Jadi non kejahatan kita pilih lelayu, judul laporannya telah meninggal dunia, terus nanti ada detailnya siapa, akan dihubungkan di mana, nanti kita ada di sini Pak, nanti detailnya seperti ini. Jadi informasi warga semua akan ada di notifikasi warga Pak. Ya, jadi ini akan sangat mempermudah aktivitas panjenengan di KRT-an Pak. Jadi untuk informasi apapun itu nanti kita bisa share sini. Terus kemudian kalau itu ada informasi kejahatan, kentongannya ini akan bunyi ke warga sekaligus ke HP anggota Polri Pak, anggota Polrestabes Semarang. Jadi selain dari warga nanti terbackup juga oleh kepolisian terdekat yang mana nanti akan diteruskan ke seperti tadi keseban anggota, kita akan meneruskan polisi yang terdekat. Kalau SOS itu kentongan itu dikirimnya ke non kejahatan, berarti masuknya hanya ke RT. Tapi dia kalau yang dilaporkan soal harkam tikmas, maka masuknya ke warga RT plus ke polisi, kira-kira gitu. Nah, nanti ini fiturnya namanya kira-kira ya, bukan karena sekarang wali kotanya Ibu Ita ya, bukan. Jadi kentongan wali kota, kira-kira nanti gitu. Kentongan Ita kalau sekarang Ibu wali kotanya kebetulan namanya Ita.
Nita. Kelana. Programnya kita ya. Cuman ini kan butuh waktu ini kan, butuh pengadaan, butuh apa. Nah kalau ini misalnya dalam seminggu bisa kita laksanakan nih, tinggal kumpulkan masing-masing rumah dalam satu RT, siapa yang mau menjadi perwakilan untuk dimasukkan ke dalam grup-grup klaster tadi, klaster RT. Nah, berarti ini anggap aja nanti di sini sinyal dikirim dari, kalau sekarang kan presisi command center nih di sini, nanti akan tulisan tergantung RT apa, kantor RT, Nah, ternyata di lokasi kata Pak Babi baru saya itu datang terus kita dari koran nggak apa-apa, ternyata nggak ada apa-apa. nggak apa-apa. Seharusnya kan untuk pelajaran kita semua Ya. ya boleh mainan itu Nggak apa-apa. Jadi di sini juga ada SOP. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang iseng atau apa jawabannya? Ya. Kan gini nih, semua SOS yang terkirim itu akan dihubungi oleh PSSI atau anggota terdekat. Misalnya salah satunya, contoh, karena ini kan sosialisasi nih. Coba salah satu yang pencet SOS atau digital. Ya. Update-nya Tiga kali ya. Nah, berarti Muhammad Anugrah Hamonangan. Lain, ya Hamonangan. Nah, nanti ini akan ditindaklanjuti oleh anggota. Itu ditindaklanjuti aja, seperti SOP seperti biasa. Nanti Bapak akan dihubungi dari Selamat pagi, Polres Tarubaran. Oke, itulah kira-kira contohnya. Dan kalau ada yang iseng, SOP di sini, iseng ya. Terima kasih sudah mencoba, ya, mencoba aplikasi ini. Maaf Pak, kepencet. Ya, terima kasih sudah mencoba aplikasi ini. Gak apa-apa. Iya. dan umum nih. Ya. Untuk informasi lalu lintas gimana? Kalau yang berapa lalu lintas masuk ke Harkaptid Mas ya. Tidak masuk lintas ini ya. Masuk. Jadi Contoh pagi ini Ya. praktik di masyarakat di mana-mana kita mau. ya itu masuk. Di CCTV itu Pak, di aplikasi Libas kan ada CCTV. Tanda dulu. Gini maksudnya nih. Libas. Kan lo bikin laporan toh. Ya. Nah, di sini ada pilih kategori. Di sini sudah ada macam-macamnya nih. Ada balap liar, narkoba, pencurian, pengrusakan, kemacetan dan lain-lainnya mungkin masuknya ke sini. Lain-lain kemacetan. Nah, Itu juga terintegrasi. bisa, ya integrasi ke sini. Masuk ke polisi. Polisi, Mas. Iya. Ke Harkaptidmas. bila satu akun itu terbiasa melaporkan sesuatu yang tidak benar, nah, terus terdetek kok akun ini sering memberikan laporan yang nggak pas. Ya, 3 kali lah. Khawatirnya. 3 kali nanti di drop. Oh gitu. Di Konsekuensinya drop. nanti ada bentuk drop dari. Ya, apa itu atas permintaan Pak RT atau Pak Lurah ya, nanti ini drop aja ganti siapa gitu. Saya suka iseng pertama dimaklumi, iseng kedua dimaklumi, iseng ketiga nanti di drop, dikeluarkan nomornya dari itu. Ya gitu. Jadwal pastinya untuk pelaksanaannya kapan nanti bisa kita siapkan ke Pak RT, ke Pak Iya. RT-nya. Jadi kapan di launching sudah ada menunya untuk umum. Ya. Kapan- Kalau umum kan sekarang udah ada, Oh, sudah. Ini yang di bawah sendiri tadi. notifikasi yang per klaster. Ya. Itu ini salah satu yang mau kira-kira kapan? Ya secepatnya sih. Kalau bisa sih minggu ini. Ya mungkin Senin lah ya. Kasus beberapa pengungkapan kasus yang diawali oleh CCTV dan atau laporan warga. Nah, contohnya tahun 2001. Memang operasional dari PSSI sendiri di Kecamatan Gejomungkur juga tidak terlalu intensif pemenan. Tapi bukannya tidak ada laporan pemenan. Terdata di handphone kami aja sudah kami teks selama ini lebih dari 10 pemenan. Selama Oke, kami gini, 3 bulan berjalan. Jadi gini, SOS nanti kan kalau ini kan coding nih, itu terbang coding.
Nah, ini ada begal di depan kantor wali kota. Ini korbannya meninggal. Kejadiannya jam 4 subuh. Kira-kira jam 3.41 pagi. Hari Senin dia orang itu pakai pistol, ada 3 pistol yang dia bawa. Nah, kemudian 3 hari kemudian setelah kejadian hari Kamis itu sudah tertangkap. Nah, di situ masuk KTP, Diri yang Data diri itu server kita ada di Mabes. Jadi kita untuk data kita enkripsi. Kami pun nggak tahu password panjenengan. Kalau data semua ada di server kami dan itu terenkripsi, aman data. Data apa? Kecuali untuk KTP kita tetap ada Pak, karena ya tadi kalau misal ada iseng-iseng kan kita bisa ngecek alamatnya di mana. Itu untuk keselamatan kita juga. Jadi tidak kita manfaatkan untuk hal yang lain-lain. sebenarnya kalau Bapak sudah punya nomor ini kan pakai data diri juga itu kalau pakai nomor telepon. Jadi khawatir disalahgunakan kan gitu ya? Iya, Pak. Kalau untuk aplikasi lain kan tidak sampai foto KTP, Iya. Kalau untuk aplikasi yang ini kan foto KTP Kita ingin memastikan bahwa yang masuk itu terverifikasi dan orang Semarang. Nah, atas pelaku itu tahu kok identitas saya dong? Tidak dong. Tidak ya? Tidak. Meskipun ke semua tadi yang dibuat klaster, saya melaporkan berarti semua RT kan berbunyi. Berarti semua RT tahu siapa yang ngechat apa enggak? Kalau tahu kalau itu, iya. Kan misalnya Bapak melaporkan ada kebakaran, ada orang mau melahirkan, masa harus rahasia sih? Maksud saya bukan yang itu, dia ada suatu kegiatan begal misal. Kalau misalnya itu jangan masukkan ke klaster. Menurut saya klaster. Ya, jangan masukkan ke klaster. Bisa langsung ke Heklan, bisa masuk ke 110 gitu. Kalau khawatir, menurut saya malah bagus lah. Iya. dapat pengertian. Drone patrol akan dipantau dari helm-helmnya anggota itu ada semua itu dan terkoneksi ke sini dan tersave. Jadi kemarin kalau misalnya mau nangkap yang lempar-lempar itu di Jati Diri misalnya, sebenarnya udah ketahuan. Cuma kasihan aja kalau diproses kan. Ya. Kita juga mau kerja, katanya juga mepet kita laporan dari kepolisian menurut kita untuk standby di tempat untuk kita warga gimana masih padahal kita juga punya kewajiban yang lain. Itu pilihan. Kalau mau pergi ya pergi aja. Kalau mau berpartisipasi ya memang harus begitu. Pilihan itu terserah mau tetap jalan boleh. Mas saya belum bisa ini identitas saya harus kerja. Ini identitas saya juga boleh. Nanti saya akan berikan keterangan setelah kerja. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, Makasih kalian nih. terima kasih ya. Terima kasih. Ini sangat luar biasa sekali dan membantu warga dalam berkomunikasi sehingga tadi kita juga simulasi ya itu mudah sekali dan saya harap kedepannya ini masalah yang ada di masyarakat dapat terpecahkan dengan adanya aplikasi. Pak, kalau dari sosialisasi Cocok biar catur,